Kita semua pasti pernah dengar soal La Tomatina kan? Festival lempar tomat paling terkenal, paling kacau, paling merah di Spanyol. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. Di balik semua keseruan itu, ada sisi lain dari cerita ini yang jarang banget dibahas. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah festival yang isinya cuma senang-senang malah jadi beban buat warga lokal yang, ya, bahkan gak ikut serta? Yuk kita bongkar bareng-bareng paradoks ini. Oke, untuk ngerti kenapa festival ini bisa jadi sebesar sekarang, kita harus balik dulu ke akarnya. Dan ternyata, asal-usulnya itu benar-benar cuma sebuah perkelahian acak di jalanan. Nggak ada keren-kerennya sama sekali. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Lupakan soal ritual kuno atau tradisi yang punya makna mendalam. La Tomatina itu murni lahir dari kekacauan. Sebuah perang makanan spontan yang entah kenapa, keterusan sampai jadi tradisi tahunan. Betul sekali. Awalnya cuma ledakan emosi sesaat, spontan gitu aja. Semua makna-makna hebatnya itu baru ditempel-tempelin belakangan biar kedengeran lebih penting. Nah, ini nih bagian yang paling menarik. Gimana caranya acara yang kesannya nggak jelas begini justru bisa selamat melewati salah satu era paling kelam dalam sejarah Spanyol? Ini ironis banget loh. Waktu Spanyol di bawah rezim diktator Franco yang super ketat, di mana semua hal diawasi, La Tomatina malah dibiarin. Kenapa? Ya karena festival ini nggak punya pesan apa-apa. Nggak ada politik, nggak ada slogan, nggak ada pemenang atau pecundang. Bagi rezim, ini cuma sekedar cara warga melampiaskan stres. Jadi, ya dianggap nggak berbahaya. Terus kenapa harus tomat? Jawabannya itu bukan simbolis, tapi praktis banget. Di daerah sana, tomat melimpah ruah, jadi harganya murah. Apalagi tomat yang kualitasnya jelek. Dan yang paling penting, tomat kan empuk. Bikin kotor iya, tapi risikonya kecil buat bikin orang cedera serius. Pilihan yang paling logis kan? Oke, sekarang kita lompat ke era modern. Kita lihat gimana perkelahian lokal ini meledak dan jadi tontonan seluruh dunia. Ini tuh kayak kombinasi sempurna. Media internasional mulai meliput, maskapai murah bikin turis gampang datang, terus, boom, media sosial muncul, acara yang visualnya sekuat ini jelas jadi konten viral. Kombinasi inilah yang mengubah La Tomatina untuk selamanya. Biar kita bisa ngebayangin dampaknya, coba lihat angkanya. Pertama, populasi kota Bunyol itu cuma sekitar 10.000 orang. Kecil kan? Sekarang coba bayangin kota sekecil itu tiba-tiba diserbu puluhan ribu turis dan lebih dari 100 ton tomat. Itu bukan lagi kekacauan biasa, itu udah kekacauan skala industri. Nah, setelah semua transformasi ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Siapa sih yang sebetulnya dapat untung dan siapa yang malah buntung? Kelihatan jelas polanya. Yang menang udah pasti pemerintah kota, hotel, restoran, dan semua bisnis pariwisata. Mereka dapat uang dan ketenaran. Tapi di sisi lain, warga biasa yang nggak ikutan harus nanggung akibatnya. Berisik, macet, kotor, dan akhirnya ngerasa asing di kota mereka sendiri. Soal kritik buang-buang makanan gimana? Nah, sebenarnya tomat yang dipakai itu tomat yang udah nggak layak jual, udah mau busuk. Jadi ini lebih ke soal simbolis, soal rasa nggak enak melempar makanan, bukan benar-benar pemborosan ekonomi. Ini gesekan budaya yang menarik. Ini semua akhirnya membawa kita ke pertanyaan soal jiwa festival ini hari ini. Apa sih yang sebenarnya tersisa? Semangat aslinya, yang spontan, yang liar, yang benar-benar jadi ajang pelepasan emosi warga lokal, itu bisa dibilang sudah hampir hilang. Yang tersisa sekarang adalah sebuah produk yang sudah dipoles, yang visualnya bagus untuk media sosial, dan bisa dijual sebagai pengalaman unik. Intinya ya ini, La Tomatina telah bertransformasi. Dari yang tadinya sebuah tindakan pemberontakan kecil yang spontan, sekarang jadi sebuah komoditas yang dikemas dengan rapi untuk dijual kepada dunia. Dan ini pertanyaan besar yang harus kita renungkan. Ketika sebuah budaya sudah jadi produk, sebenarnya budaya itu untuk siapa lagi? Kisah La Tomatina ini sayangnya bukan satu-satunya. Ini adalah cerita yang terus berulang di banyak tempat di seluruh dunia.